Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita kembali lagi di video pembelajaran teknik otomotif. Setelah minggu kemarin kita telah mempelajari vernier caliper atau biasa disebut juga dengan jangka sorong, kali ini masih di kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis alat ukur mekanik beserta fungsinya. Kita akan mempelajari tentang mikrometer outside. Adapun bentuk atau gambar dari mikrometer outside adalah sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat bentuk dari mikrometer outside, di mana fungsinya adalah untuk mengukur dimensi luar suatu benda kerja atau diameter luar suatu benda kerja. Baik, kita akan langsung ke materi mikrometer outside. Baiklah, di sini terdapat sebuah alat ukur mikrometer outside dengan tingkat ketelitian 0,01 mm dan skala 0 sampai 25 mm. Di mana skala pada mikrometer outside ini menunjukkan batas maksimal pengukuran yaitu 25 mm. Dapat terlihat dari skala utama yang hanya mencapai 25 mm. Dalam sebuah mikrometer terdapat beberapa komponen. Adapun komponennya adalah 1. Mikrometer frame, berfungsi sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya dan juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Kedua, anvil, berfungsi sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Ketiga, spindle, berfungsi sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat, sleeve, berfungsi sebagai tempat skala utama. Kelima, thimble, berfungsi sebagai tempat skala nonius. Thimble dapat diputar dan setiap putaran thimble akan menggerakkan spindle. Keenam, ratchet knob, berfungsi sebagai penggerak thimble yang akan diputar ketika sudah dekat dengan benda kerja yang akan diukur dan akan mengeluarkan bunyi ketika spindle mencapai permukaan benda kerja. Ketujuh, ada lock atau pengunci, berfungsi sebagai pengunci thimble agar hasil yang kita dapatkan tidak berubah. Kemudian yang kedelapan, ada skala utama. Skala utama adalah nilai yang menunjukkan hasil pengukuran. Pada skala utama ini akan ada banyak garis vertikal dan satu garis horizontal. Garis vertikal tersebut memiliki nilai 1 mm. Sementara garis horizontal dijadikan acuan untuk menentukan nilai desimal. 9. Skala nonius, skala yang akan menunjukkan nilai desimal terhadap suatu pengukuran. Letak skala ini melingkar pada thimble. Setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Selain 9 komponen utama tadi, terdapat juga 2 komponen tambahan yang di luar mikrometer outside. Di antaranya, 1. Calibration rod, yaitu batang kecil yang dibuat dengan ukuran tertentu yang fungsinya sebagai acuan untuk mengkalibrasi skala mikrometer. Pada umumnya, calibration rod memiliki 3 ukuran, yaitu 25 mm, 50 mm, dan juga 75 mm. Kemudian yang kedua adalah micrometer calibration range. Fungsinya untuk memutar sleeve. Berikutnya, sebelum menggunakan alat ukur mikrometer, langkah pertama yang harus dilakukan adalah langkah mengkalibrasi. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan sudah akurat. Langkah-langkah mengkalibrasi adalah sebagai berikut. Putar thimble hingga spindle mendekati anvil. Setelah spindle mendekati anvil, maka putarlah ratchet knob hingga terdengar suara. Setelah terdengar suara, maka kuncilah mikrometer tersebut.
Kemudian kita dapat melihat pada skala utama dan skala nonius. Di sini terlihat bahwa sumbu horizontal pada skala utama tidak sejajar dengan sumbu angka 0 atau garis angka 0 yang berada di skala nonius. Maka yang kita lakukan adalah meluruskan sumbu ukur tersebut dengan skala nonius yang berada di timbal dengan menggunakan mikrometer range atau kunci mikrometer. Kunci ini kita taruh di belakang dan kaitkan ke lubang yang berada di belakang mikrometer. Setelah dikaitkan, maka putarlah sleeve hingga garis horizontal pada skala utama ini sejajar dengan garis 0 pada skala nonius. Setelah diputar, maka dapat dilihat bahwa garis utama atau garis sumbu ukur pada skala utama sejajar dengan garis skala nonius pada angka 0. Dengan seperti ini, kalibrasi selesai. Setelah proses kalibrasi selesai, maka mikrometer outside ini sudah siap digunakan. Langkah pertama untuk menggunakan mikrometer outside ini adalah siapkan benda bekerja. Di sini kita akan mencoba untuk mengukur diameter luar dari sebuah baterai. Pertama, putar timbal hingga spindle dan anvil bergerak dan benda kerja bisa masuk di antara spindle dan anvil. Setelah kira-kira masuk, masukkan benda kerja. Kemudian taruh benda kerja tersebut di antara spindle dan anvil. Pastikan berada di tengah-tengah. Kemudian putar timbal dan setelah mendekati benda kerja, maka putarlah ratchet knob hingga terdengar suara. Kemudian kunci. Setelah dikunci, maka kita dapat mengukur atau membaca hasil ukurnya. Pertama, dapat dilihat di skala utama. Di sini terlihat bahwa skala utama menunjukkan angka 10 mm. Dan skala nonius menunjukkan angka 23 mm. Di mana skala nonius ini nilai satu garisnya adalah 0,01 mm, berarti 23 mm dikalikan 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,23 mm. Selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Tadi skala utamanya adalah 10 mm. Kemudian skala noniusnya adalah 0,23 mm. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 10,23 mm. Jadi diameter luar baterai tersebut adalah 10,23 mm. Selanjutnya kita coba mengkondisikan mikrometer ini di kondisi lain. Misal seperti ini, kita lihat bahwa skala utamanya berada di angka 7. Kenapa tidak angka 8? Karena garis pada angka 8 belum terlihat. Dan di sini terlihat garis vertikal di bawah sumbu ukur sudah terlihat. Garis vertikal yang di bawah sumbu ukur ini biasa dinamakan juga skala tengah. Nilai satu garis skala vertikal yang berada di bawah sumbu ukur ini adalah 0,5. Artinya, di sini nilai skala utama adalah 7
ditambah 0,5 yaitu 7,5 mm. Setelah skala utama kita ketahui, kita pindah ke skala nonius. Skala nonius di sini berada di angka 26 mm. Kemudian dikalikan 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,26 mm. Setelah tadi skala utama dan skala nonius sudah diketahui bahwa skala utama adalah 7,5 mm dan skala nonius adalah 0,26 mm, maka hasilnya adalah 7,76 mm setelah dijumlahkan dari skala utama dan skala nonius. Kemudian kita kondisikan kembali. Baik. Di sini terlihat bahwa skala utama pada mikrometer ini nilainya adalah 3 mm. Dan garis skala tengah sudah terlihat. Tapi di sini bedanya adalah angka 45 atau skala nonius di sini belum melewati 0 kembali. Contoh seperti ini. Belum seperti ini. Nah, belum melewati seperti ini. Jadi, nilai dari skala nonius ini adalah 47 dan skala utama adalah tetap 3 karena belum melewati 0. Sumbu ukur di sini belum melewati 0. Jadi walaupun ini sudah terlihat sedikit, tapi belum melewati sumbu 0 atau garis 0, maka setengah ini atau skala tengah ini belum dihitung. Jadi hasilnya adalah 3,47 mm. Kemudian ketika skala atau sumbu ukur sudah seperti ini kondisinya, skala tengah sudah terlihat dan sumbu ukur sudah melewati angka 0. Di sini sudah melewati angka 0, berarti nilai ini, nilai skala utama adalah 3,5. Dan skala noniusnya adalah 7 strip, berarti 0,07. Artinya hasil dari skala total ini adalah 3,5 ditambah 0,07 mm. Hasilnya 3,57 mm. Setelah kita mempelajari materi tentang mikrometer outside, maka dapat kita simpulkan bahwa mikrometer outside dapat mengukur dimensi luar suatu benda kerja dan juga dapat mengukur diameter luar suatu benda kerja. Mikrometer outside merupakan alat ukur mekanik dengan tingkat ketelitian 0,01 mm dan alat ukur mikrometer outside tingkat ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan dengan vernier caliper. Demikian materi hari ini. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran teknik otomotif. Semangat pagi!